Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah kampung terkutuk yang berada di kawasan Pegunungan Kapur Utara, yang mana setiap penduduk kampung terkutuk tersebut tidak memakan beras, melainkan memakan adonan tanah liat. Beras atau nasi menjadi makanan paling mahal bagi masyarakat kampung terkutuk karena mereka tak mampu membelinya, sehingga mereka memberi alternatif makanan dalam sehari-hari berupa tanah liat. Tanah yang dimakan juga tanah khusus yang bisa dimakan, jadi spesifikasinya berbeda seperti tanah-tanah yang ada di sekitar kita ini atau yang kalian ketahui. Namun ada kriteria tersendiri untuk tanah yang bisa dimakan. Tanah yang dimakan oleh penduduk kampung terkutuk bukanlah tanah sengketa yang sering kita alami ya, namun memang betul-betul tanah liat yang sering kita pijak. Menurut informasi yang kami dapat, tanah yang dimakan oleh penduduk kampung terkutuk ini terasa pulen, sedikit manis dan sedikit asin. Jadi kalau kalian ingin mencoba, silakan datang ke lokasi kampung terkutuk. Bersyukurlah kalian para penonton video ini yang masih bisa menikmati sepiring nasi, sepiring tiwul, ataupun sepiring papeda. Berbeda dengan masyarakat kampung terkutuk ini yang hanya bisa makan tanah liat dalam sehari-harinya guna mengganjal perut mereka agar bertahan hidup. Apakah penduduk kampung terkutuk yang makan tanah ini menjadi suatu hal kearifan lokal, ataukah memang dalam keadaan kemiskinan yang cukup parah sehingga mereka makan tanah liat? Lokasi kampung terkutuk yang penduduknya sehari-hari makan tanah liat ini cukup tersembunyi di balik hutan jati, bahkan tak ada di dalam peta maupun di dalam Google Map. Jadi kalau kalian ingin mengunjungi dan ingin membuktikan secara langsung melihat penduduknya makan tanah, silakan ikuti perjalanan kami ya. Untuk menuju ke lokasinya, kalian juga bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 karena jalannya cukup mulus dan bisa dilalui. Namun harap kondisikan kendaraan dalam posisi prima ya, karena jalan menuju ke kampung terkutuk ini penuh tanjakan dan turunan yang cukup curam, serta khawatirnya kalian kalau tidak waspada bisa terperosok ke dalam jurang karena di area sini
merupakan jajaran pegunungan kapur. Lokasi kampung terkutuk ini juga sangat jauh dari pusat keramaian atau pusat perbelanjaan atau pasar, bahkan pusat kesehatan atau puskesmas, karena lokasi kampung terkutuk ini jauh menuju ke tengah hutan jati. Menurut informasi yang kami peroleh bahwa penduduk kampung terkutuk ini sudah lama memakan tanah liat atau kisaran 250 tahun lebih, bahkan yang saat ini sudah generasi kelima. Adakah di tempat-tempat kalian yang masih makan tanah liat? Karena seingat kami bahwa tak hanya di kampung yang akan kami datangi ini saja yang makan tanah, namun ada daerah lain yang masih makan tanah. Jika ada, silakan komentar di bawah video ini. Setelah kita melewati jalan poros antar kecamatan dan jalan poros antar desa, akhirnya kita memasuki kawasan kampung terkutuk, yang mana seluruh penduduknya dalam sehari-hari makan tanah liat. Nah, ini kita sudah berada di lokasi yang mana penduduk kampung di sini salah satunya itu makan tanah ya, tanah lempung. Ini berada di wilayah pesisir. Tampak sekali banyak pohon-pohon siwalan ya, dan lokasinya pun tak jauh dari jalan Dendels ya, atau jalan Pantura. Berjarak kurang lebih dari 200 meter ya dari jalan Pantura menuju ke lokasi kampung, yang mana salah satu penduduknya ini dalam sehari-harinya itu memakan tanah liat. Nah, di sini pula kehidupan pedesaan, yaitu bapak-bapak pencari rumput untuk pakan ternak ya. Terus padahal di sini juga ada padi ya. Namun masih saja ada masyarakat kita yang masih makan tanah liat. Nah, itu tampak ada mbak-mbak yang sedang mencicipi makanan dari ampau. Nah, untuk makan-makan, kita coba tanya-tanya. Nah, lagi makan-makan di bawah pohon jati. Kita coba lihat apa saja kehidupan di sini yang mereka lakukan atau mereka makan. Nah, permisi Mbak. Oh, tak kira tadi makan ampau. Makan tahu wale ya sama seblak. Kok pas suasananya di mana ini? Bawah pohon jati. Ini mbaknya tadi yang katanya bisa bikin ampau itu ya? Enggak. Masa nggak bisa Mbak? Ini masih saudara semua? Tetangga. Tetangga. Ini cewek apa cowok sih? Cewek. Oh cewek, tak kira cowok. Tadi tak kira cowok Nah, rumahnya yang bikin ampau itu di mana Mbak? Ini. Sebelah mana Mbak?
Rumah yang bikin ampo itu loh, Pak. Ini loh. Oh. Mana? Jauh, Mbak, dari sini? Tidak. Oh ya. Terima kasih ya, Mbak ya. Nah, sekarang kita berada di lokasi kampung pembuatan ampo. Nah, Bu. Nah, ini kita bersama teman-teman melihat produksi ampo. Ya. Ini rumahnya. Ya, yang bikin ampo. Karena lihat yang bisa dimakan. Nah, itu sedang dijemur. Jajanan khas ini biasanya di tahun 60-an 70-an itu populer. Belum orang Ini mirip coklat batangan yang dikerok ya. coklat. Tapi ini asli dari tanah liat. Ini makanan jadul era 60-an 70-an. Pasti pernah mencicipi makanan ampo ini atau dari tanah liat. Nah, Oh, ini konsep dari Tumbas Nah. sekali dolen-dolen gitu. nah ini kita langsung menuju ke rumahnya sang pembuat ampo atau ibunya. Kula nuwun. Nah, ini kita coba lihat ya. Nah, kayak stick ya. Selanjutnya kita akan memasuki salah satu penduduk kampung yang sehari-harinya makan tanah liat. Dan cobalah kalian perhatikan, di setiap harinya beliau tidur hanya menggunakan alas dari daun pandan atau tikar ya, yang bolong-bolong. Bahkan di sini juga keadaannya pun cukup memprihatinkan. Rumah yang masih berbilik dari bambu serta beralas tanah, bahkan cuma sedikit perabotan-perabotan yang mewah. Bahkan beliau juga tak punya, dan beliau juga hanya memiliki satu kursi buat tamu. Itu pun kursi ini pemberian dari para tetangga. Bagi kalian-kalian yang ingin berdonasi, silakan datang langsung ke rumah ibu janda tua ini, karena kami tidak membuka open donasi. Namun jika kalian ingin membantu, silakan bantu share video ini agar kami bisa ikut meringankan beban kehidupan ibu janda tua ini. Beginilah aktivitas ibu tua ini dalam sehari-harinya. Beliau membuat keripik atau jajanan makanan ataupun kudapan dari tanah liat ini untuk dimakan sehari-hari, ataupun ditukar dengan beras ataupun jagung di pasar. Bahkan perabotan masak-memasak ibu janda tua ini pun hanya ada seperti tampak di video ini, ala kadarnya. Dan beliau juga kalau memasak tak menggunakan tabung LPG, melainkan kayu bakar. Sekaligus beliau masak tanah liat untuk dijadikan makanan. Untuk lebih jelas dan gamblangnya, mari kita langsung
tanya-tanya sama ibu yang bersangkutan, sekaligus nanti kita tanya-tanya sama warga desa yang sering melihat aktivitas beliau. Mari kita tanya-tanya. Amit Bu. Pengen ngerti caranya gawe kalau Nggih. tumbas lucu. Nah ini ibunya cara bikin ampo dari tanah liat. Iku kan biasanya mendet keng sabin iki. Nembe mendet keng sabin. Nggih. Nggih. Padahal Mbak nyablon, Mbak. Oh, ini pembuatannya. Iku ngangge campuran apa, Bu? Campuran gitu ya niku. Oh, tuh ya mboten apa? Garam, gendis mboten ya. Lawaran iki berarti. Dem. Lawaran. Turan maafin. Enten niki pun pirang tahun ngenten niki, Bu? Nek jamel. Nggih. Jamel harus kula awet. Turun temurun. Awet. Alatnya pakai dari bambu. Bocok niku dadak mbok sing pasar. Nah, ini caranya. Oh iya, seperti ngerok batang coklat yang besar ini. Nah, ini. Ini prosesnya dangun apa, Bu? Prosesnya dangu saged di maem niku prosesnya Nek mateng ya langsung dimaem nek badhe. Damel langsung dipepe, dipepe dipanggang. dipanggang. Nek mboten nanten panas ya dipanggang langsung. Dipanggang pirang jam nih, Bu? Setengah jam. Oh, setengah jam. Nek lemahe teles ngaten gak suwi nek Hmm. kare nggih. Cepet nggih. Nggih. Gitu gawe. Memproduksi seperti ini sejak tahun pinten, Mbah? Niki. Angsal kula ndamel. Nggih, ke tahun pinten? Nggih awet cilik. Oh, niki turun temurun ini nggih. Nggih. Niki sing sak kampung niki ndamel ngenten niki tiyang pinten, Bu? Yang pinten nggih tang setunggal niku. Oh, berarti jenengan sing tersisa niku nggih. Nggih. Oh, tempe ijen kan. Berarti sak derenge lintune jenengan niku nggih enten siyen nggih sing damel ngenten niki. Nggih mboten wonten nek mboten kula niki. Berarti ini pun turun temurun niki. Niku bahane nggih 100% keng tanah, Mbah niki. Nggih. Tanah sawah. Sawah kok Niki riyen saderenge enten beras, saderenge tiang riyen nak makme ngeten niki nggih. Nggih, Kampung ngoten iki uga wonten jamel-jamelan. Oh, camilan nggih. Nggih. Di anu jaman peceklek. Nggih. Riyen Jajan nok mboten enten nek kula nderek mbok enten pasar. Ada lampu niki kok payu kok oleh. Minyak oleh. Jagung ndak anu kok. Beras kok ono tapi larang. berarti mben dinten nggih maem ngeten niki nggih riyen niku. Nggih to, damel jajan nggih wonten. Kula niku namung semerep cerita, Mbah. Riyen bapak kula niku nggih maem ngeten niki. Nggih. Nah, niki kan kula penasaran niki. Ono ampun, mah kok dipangan. Nggih. Niki alamatnya pundi, kampung ini niku? Dalem Kampung ini kampung pundi niki? niki to, Betiarjo. Pundi?
Beti dukuh Terawulan. Oke. RT siji. Semanding niki nggih. Semanding Tuban. Niki Semanding niki nderek Semanding. Tuban Semanding. Tuban Jawa Timur. Masih memproduksi ampo. Beda sama dengan ampo loh ya, jangan salah. Nah, ini yang sudah ini masih mantap. Tapi ini pun golek gawe dhewe meneh nek gak ono wong. Ngeten iki bahane niku pilihan apa semua tanah, Mbak? Bahane niki lho. Nggih. Nggih, niku to. Nggih mendete niku glangsingan, nek glangsing niku mboke ora oleh gendong. Mboten maksud kula niku tak semua tanah niku saged didamel ampo, Mbak. Jadi pilihan nek mboten tedak lemah ampo ya ora kenek. Niki nggih nyewa. Sawahe lho nyewa, mboten kok lemah bonan ngoten niku nggih mboten. Nggih. Kudu lemah sawah. Sekilas itu kayak coklat. Oh, sing bener-bener iki Mas Gendong. Astor. Itu astor. Apa? Itu Bener-bener kerek. kayak kerupuk lho. Sing biasae manis. Dilandepi malih ngoten nggih. Ini biasanya niku digawe niku. Berapa kali kerukan? Oh, iki lho. Heeh. Napa dikemas kalih plastik niki, Bu? Iku apa jenenge? Kemas pakai plastik. Jepitan. Mboten. Jepitan, nggonan iku ngarane jepitan, Mas. Kanggo napa nggih. Kanggo roti, cablon roti juga niku. Mbake niki damel dikemas pakai Nika sing dados nika. Oh. Iku kilonan apa, Bu? Pun kula kilone nek sing setar nggih mboten kilonan. Kula kilo tapi ada glangsing. Nggih. Niku nek enten Proses tumbas. pemandangan. Oh, ini yang siap untuk dijual. Nah, ini kayu-kayu bakar yang ditumpuk ini merupakan apa ya, bahan bakar untuk proses open atau apa ya, pengasapan ataupun apa ya, di apa? Pengasapan atau dipanggang. Nah, pemanggangan ampau. Nah, harus kayu yang apa ya, padat ya. Kalau keropos-keropos itu kurang nikmat dan aromanya pun berbeda. Nah, ini kayu-kayunya buat proses pemasakan ampau tadi. Kita lanjut. Nah, ini sistem apa ya, open game, Bu. Dipanggang. Dipanggang ya. Kalau jenisnya open. Tadi dipanggang. Oh, beda, Mas. Panggang itu kan di atas api. Ini katanya dibakar sama kawul nggih, Bu, nggih. Kayu to. Kayune niku tas enten beluke. Berarti pengasapan misalnya nggih. Sampai kali pengasapan nggih. Nggih. Oh. Panggang. Oh iya betul. Ternyata sama dengan pengasapan. Berarti rasanya ada asam-asamnya atau kecut-kecutnya nggih. Kecut, pahit, manis, asin, gurih. Alami. Tawar. Tapi ini pernah ini Bu, apa? Didatangi sama dinas kesehatan gitu, pernah diuji gitu. Pun yogane kula sing ngetoni. Oh, terus lek napa? Mbak Pi, mesti kula ndang tuwek. Nggih. Nek kopok nek Mbak Pi kok pun sabane niku. Ngetoni teng Surabaya. Betul napa-napa nggih terus ya? Mboten ngetoni teng Jakarta. Mungkin pun badhe di laptop. Nggih. Jakarta. Oh, berarti sudah di lab. Terus hasilnya gimana, Bu? Hasilnya pun sae. Saya nggih. Tidak ada masalah nggih. Enggak. Nah. Tuwek kopok. Berarti memang menyehatkan ya, tidak nganu. Jadi kalian kalau makan ini gak usah khawatir sakit perut. Karena sudah teruji klinis dan medis. Nah, sebelum dipasarkan di pasar-pasar atau apa pengepul
Ini sudah ditimbangi per kilo nggih Bu gini. Niki sak kilo nggih. Per kilo ini pinten Bu sak kilo ini Bu? Oh murah ya, 1 kilonya cuma 10.000. Berarti 1 kilo cuma 10.000. 10.000 rupiah, murah meriah. Bahkan kemarin kami melihat TikToker maupun penggiat media sosial yang dari Jakarta itu orang Surabaya mau balik ke Jakarta kerja itu dititipin oleh-oleh. Ya ini orang-orang Jakarta sudah pernah makan ini. Biasanya mereka titip teman-teman mereka yang rumahnya di wilayah Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Surabaya, Gresik itu mampir ke sini nggih Bu nggih. Untuk membawakan oleh-oleh. Nah, kemarin kebetulan bertepatan dengan Lebaran, orang-orang mudik. Nah, itu pas arus balik ini minta oleh-oleh seperti ini, yaitu kudapan atau cemilan dari tanah liat yang harganya cukup murah meriah, 10.000 per kilonya. Nah, depan rumah ini adalah rumah ibunya. Balik niku ne dibenakno dilandepi maksudnya. Priye? Selanjutnya ini ada wisatawan dari Jawa Timur yang kebetulan ini juga ingin tahu namanya Ampo. Nah, ini dari mana Mbak ini Mbak? Jakarta. Dari Mojokerto. Iya. Oh, pengen lihat Ampo atau kepengen gimana Mbak? Kepengen lihat proses pembuatan juga, ngincipi rasane. Udah ngicipi tadi Mbak? Belum. Oh belum? Ha-ha. Oh ya coba itu kan ada yang sedang di PP itu bisa diijinin ya Mbak? Itu tapi itu masih mentah kok Mbak itu ya? Ya, yang dijemur itu Yang dijemurin. enggak nang-nangan masih panas. Mau beli tak Pak? Saya juga sudah beli kemarin, jadi ini mereview ulang hasil dari explore apa itu namanya ya, industri rumahan camilan kuno. Nah ini adalah Mbak E dari Jawa Timur Mojokerto. Oke selanjutnya Coba Mbak, lihat Mbak. Nah ini mencicipi. Rasanya kriuk-kriuk. Kayak itu loh. Keripik bukan? Kayak keripik tapi ambune kayak areng. Kayak nek banyu udan roto mesti bau Tanah. Oh gitu. Bau ampo. Ada itulah yang yang bilang disebut ampo. Jadi atau bisa kendi sing anyar diisi banyu lah rasane kuwi kaya iki. Ya bener Pak. betul cocok. Aku kan tahu ngombe banyu kendi. Awal musim kemarau kalau Nah, ada hujan baru kan bau. Apakah? Bau ampo. Jadi bisa untuk penawar segala macam bau, Menetralkan Mas. menetralkan ya. berarti napa Pak? Pun enten pirang generasi nih Pak? Nek mboten pun gangsal generasi Mbak Mas. Gangsal 5 generasi. Ibu itu 4 atau 5. Pinginane nang 5 Mas. Oh 5 generasi. Generasi. Berarti yang ibu ini 4 ya, keempat. Empat. Terus istri ini jenengan yang kelima. Terus katanya sudah pernah diuji klinis nggih? Pernah Mas. Pernah masjid uji klinis di manfaatnya Iya. punya apa enggak gitu Mas. Iya. Udah Mas. Ini kemarin juga sempat viral di media sosial para pemudik mau ke Jakarta membawa oleh-oleh mintanya ampuh, betul nggih? Bener. Nah, Karena itu Mas. Kan banyak yang penasaran Mas. nggih. Kirain makanan tanah kan kok bisa dimakan kan. Penasarannya kan gitu. Iya. Iya Mas. Tapi satu kampung ini cuma ibu ini. Sama ibu ini generasi penerus semua. Apa sebelumnya dulu itu pernah satu kampung bikin seperti ini? Dulu ada satu kampung ini cuma kalau nggak salah 3 orang. 3 orang? Enggak, yang konsumsi cuma Mbok ini. Berarti yang 2 sudah nggak produksi Sudah lagi. Masih family Mas. Masih family. Berarti
apa dari generasi ke generasi ya. Dari generasi. Resep turun temurun keluarga nggih. Cuma di Trowulan ini Mas yang ada Mas. Apa? Cuma di Trowulan aja yang ada ampuh itu. Terwulan ada ampuh. Ya cuma ini maksudnya. Hmm. Untuk Tuban loh Mas. Untuk Tuban nggak tahu kalau untuk layannya. Untuk kawasan Tuban loh. Nggih, nggih. Ini desanya ikut Trowulan. Duku Trowulan. Biasanya desa Betiarjo. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama.